Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis analisis pemetaan budaya organisasi PPSDM aparatur menggunakan materi organisasional kultur asesmen instrumen atau yang bisa disebut dengan OKAI. Kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu yang terdiri dari Aulia Siti Adriana Sudrajat dengan NPM 0394, Anggun Febri Heti Saputri dengan NPM 0415, Muhammad Akasah dengan NPM 0453, Afifah Hasna Soleha dengan NPM 0438, saya sendiri Priska Mutiara Ilyas dengan NPM 0444, MT Hazen RH dengan NPM 0429, Muhammad Fadilah dengan NPM 0397, Jewan Esa Putra dengan NPM 0388. Next. Analisis budaya organisasi dengan menggunakan metode organisasional kultur asesmen instrumen atau KAI pada organisasi PPSDM aparatur. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur atau PPSDMA merupakan satu unit organisasi di bawah Kementerian ESDM atau KESDM. Budaya organisasi di PPSDMA yang sudah berjalan mungkin tidak lagi relevan untuk saat ini, sehingga perlu dikaji ulang dan dipetakan lagi untuk mengetahui budaya yang cocok untuk kondisi sekarang. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Siti Adriana. Ya baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya itu pengertian dari budaya organisasi dan pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur itu sendiri. Budaya organisasi adalah kebiasaan yang terus berulang-ulang dan menjadi nilai atau value dan gaya hidup oleh sekelompok individu dalam organisasi yang diikuti oleh individu berikutnya. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur atau PPSDMA merupakan salah satu organisasi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM yang mempunyai tugas melaksanakan mengembangkan sumber daya manusia aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi. Selanjutnya, analisis pemetaan budaya organisasi PPSDMA dilakukan dengan menggunakan Organizational Culture Assessment Instrument atau OCIA. Instrumen ini menggunakan metode kuesioner untuk mengetahui budaya organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Akasah. Selanjutnya ada budaya organisasi berdasarkan OKAI. Menurut Cameron and Quinn, ada 4 tipe budaya organisasi yang diukur dengan OKAI. Yang pertama ada clan kultur atau keluargaan, model atau jenis budaya yang lebih menitik beratkan pada hubungan dan sistem kekeluargaan yang sifatnya guyup, ciri-ciri kekeluargaan yang sangat menonjol, gaya kepemimpinan yang berkembang biasanya lebih cenderung sebagai yang memfasilitasi konflik atau segenap permasalahan berkembang dalam organisasi. Yang kedua ada adores kultur atau kreatif. Model atau jenis budaya ini cenderung bersifat mengalir dalam artian anggota organisasi tidak dibatasi oleh struktur. Sebab model ini lebih mementingkan pencipta situasi di mana karyawan bisa dengan bebas menggali serta menyalurkan ide-ide segar, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga ada market culture atau persaingan. Jenis budaya ini mengedepankan kompetisi yang ketat dan tinggi. Gaya kepemimpinan yang dikembangkan adalah sebagai kompetitor dan pendorong yang tangguh. Kriteria efektivitas terfokus dan pada bagaimana menaklukkan pesaing serta pencapaian target. Yang ketiga
Yang keempat ada hierarki kultur atau pengendalian. Budaya ini sangat menekankan pentingnya struktur yang baik dan rapih dalam organisasi. Semua proses kerja diatur secara baku dan sistematis. Birokrasi sangat relevan dengan jenis budaya ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afifah Hasna. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai analisis OCHI karakteristik dominan PPSDA. Ini merupakan hasil olahan data berdasarkan data primer dan data sekunder dengan respondennya adalah pegawai PPSDA, di mana kategorinya adalah clan, lalu ada addressee, market, hierarki. Untuk dominasi pada golongan now atau pada saat ini didominasi oleh kategori hierarki, sedangkan dominasi pada golongan preferred atau masa depan ada di kategori klan. Artinya, pegawai PPSDMA menganggap organisasi pada saat ini sebagai tempat yang berorientasi pada hasil. Perhatian utamanya adalah selesainya pekerjaan. Harapan ke depan organisasi sebagai tempat yang sangat bersahabat untuk bekerja di mana orang berbagi banyak hal dari diri mereka sendiri. Organisasi ini seperti keluarga besar. Pada karakteristik dominan ini juga pegawai mempersepsikan bahwa organisasi merupakan tempat bekerja yang prosedural dan terstruktur. Oke, next. Selanjutnya mengenai analisis dari kepemimpinan di organisasi PPSDMA. Berdasarkan tabel di bawah ini, kepemimpinan di PPSDMA dari persepsi pegawai untuk now atau pada saat ini masih didominasi oleh clan culture karena lebih tinggi dibanding kategori yang lainnya. Lalu untuk preferred sendiri didominasi oleh clan culture dengan artian bahwa pegawai masih berharap untuk terus menggunakan clan culture untuk tahun ke depan. Adapun penjelasan lainnya adalah saat ini pegawai PPSDMA mempersepsikan kepemimpinan dalam organisasi umumnya dianggap sebagai contoh yang agresif dan fokus berorientasi pada hasil. Harapan dari pegawai pada area kepemimpinan dalam organisasi umumnya harus membimbing, memfasilitasi, atau mengasuh menunjukkan entrepreneurship, inovasi, atau pengambilan risiko dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jiwan. Fadil. Saya Fadil akan mempresentasikan mengenai analisis OCHI manajemen sumber daya di PPSDMA, di mana kategori-kategorinya adalah clan, addressee, market, hierarki. Untuk dominasi pada golongan now ada pada kategori hierarki, sedangkan golongan preferred ada di kategori addressee. Adapun artinya pegawai PPSDMA pada saat ini berpersepsi bahwa gaya manajemen dalam organisasi ditandai dengan keamanan kerja, kesesuaian, prediktabilitas, dan stabilitas dalam tata hubungan kerja, dan harapannya kerja tim, konsensus, dan partisipasi dalam seluruh pegawai lebih ditingkatkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun Febri. Next. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis OCHI perekat organisasi PPSDMA. Ini ketawa. Di mana kategorinya adalah clan, addressee, market, hierarki. Untuk dominasi pada golongan now adalah pada kategori hierarki. Sedangkan dominasi pada golongan private adalah di kategori clan.
Pegawai berpersepsi bahwa perekat kebersamaan organisasi adalah aturan formal dan kebijakan. Mempertahankan kelancaran jalannya organisasi menjadi hal yang penting pada saat ini. Sedang harapan ke depan perekat kebersamaan organisasi adalah loyalitas dan saling percaya sehingga komitmen yang tinggi di organisasi berjalan dengan baik. Selanjutnya di selanjutnya akan dibacakan oleh Jewan. Ini udah. Saya akan bahas mengenai analisis OCAI penekanan strategi PPSDMA, di mana kategori-kategorinya adalah clan, adhocracy, market, dan hierarki. Untuk dominasi pada golongan now ada pada kategori hierarki sebesar 32,10%, sedangkan dominasi pada golongan preferred ada di kategori clan sebesar 31,43%. Jadi, untuk kondisi saat ini, pegawai berpersepsi bahwa organisasi PPSDMA lebih menekankan pada kondisi tetap dan stabilitas. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Kaizen. Selanjutnya mana? Next. Ini gak akan dirubah nih ininya, PPT-nya. Selanjutnya ada analisis OCAI kriteria sukses PPSDMA. Saat ini pegawai PPSDMA berpersepsi bahwa kompetensi mampu menguasai pasar, perencanaan, penjadwalan, dan efisiensi akan menjadikan kunci sukses organisasi. Namun ke depannya harapan pengembangan sumber daya manusia, kerjasama tim, komitmen karyawan, dan kepedulian terhadap orang lain, serta keunikan produk PPSDMA dan inovasi menjadi kunci kesuksesan organisasi. Next. Baik, kesimpulan berdasarkan pemaparannya di atas tadi adalah berdasarkan hasil olahan data mengenai budaya organisasi pada PPSDMA yang terdiri dari budaya, clan, hierarki, adhocracy, dan market. Untuk saat ini budaya yang paling dominan terletak pada budaya hierarki, sedangkan untuk tipe budaya masih cenderung lemah. Kedua, untuk di preferred sendiri, yaitu di masa yang akan datang, budaya adhocracy akan meningkat kekuatannya. Namun, ada budaya yang masih lebih kuat, yaitu budaya clan.
Pegawai merasa budaya klan yang ada pada saat ini masih terlalu lemah untuk kondisi lingkungan kerja lembaga pemerintahan seperti PPSDMA itu sendiri. Lalu selanjutnya yang ketiga, dengan persepsi pegawai untuk meningkatkan budaya klan, maka disimpulkan bahwa saat ini hubungan intrapersonal pegawai PPSDMA masih kurang akrab dan masih kurang terasa suasana kekeluargaan di antara pegawainya. Itu dia kesimpulan dari pemaparan yang di atas. Selanjutnya akan dikembalikan kepada MC yaitu Rizka. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.